Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini hari Minggu terakhir di bulan November, kita dapat datang kepada Tuhan. Kita akan berbakti memuliakan nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan di pagi hari ini dari Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur walaupun saat ini kita masih beribadah secara online dari rumah kita masing-masing, tapi kita akan terus bersuka cita karena Tuhan itu baik. Mari kita akan serukan nama Tuhan, kita akan pujikan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar.
musuh. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik, berkat-Nya selalu tercurah dan Tuhan sediakan bagi kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa sungguh baik.
Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, Bapa kami yang begitu baik, kasih-Mu yang selalu baru dan tercurah di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur Bapa, saat ini kami jemaat-Mu GPI Kalvari Batam boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah di minggu kelima bulan November ini. Kami bersyukur Tuhan boleh beribadah secara online bersama dengan keluarga yang kami kasihi dari rumah kami masing-masing. Biarlah kami rindu Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan serta persepuluhan kita. Kita akan pujikan pujian Allah itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersama di pagi ini untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersama hadir karena penyertaan Tuhan. Hati kami berserah untuk kemuliaan Tuhan. Bagi kami sekarang adalah waktu kami semua untuk mengumpulkan persembahan. Berkat yang kami nikmati, berkat hari-hari yang kami terima adalah karena kasih Tuhan. Dan kami bersama untuk dengan sepenuh hati ya Tuhan, bimbinglah hati kami. Kami ini mengumpulkan persembahan, menyerahkan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bawalah dengan segenap hati kami menyerahkannya. Karena apapun yang kami nikmati hari lepas hari adalah karena Tuhan Yesus. Kuasa Allah Bapa, kuasa Allah Putra, kuasa Allah Roh Kudus menuntun kami bersama di dalam menyerahkan persembahan ini. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Pujian Allah peduli akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada Tuhan. Sungguh besar ya Allah, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Engkau yang mengerti setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami. Segala kesulitan ya Tuhan, Engkau boleh menyertai kami, untuk kami Tuhan boleh menyelesaikannya bersama-sama dengan Engkau. Bapa yang makasih, kami berdoa ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini ya Tuhan, terkhusus ya Tuhan, untuk bangsa kami, untuk negara kami yang kami cintai ya Tuhan. Kami percaya ya Allah, bahwa Allah ada dan senantiasa menyertai bangsa kami. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Sudah lebih dari ya Tuhan 8 bulan kami boleh melewatinya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah masih mengasihi bangsa kami. Engkau yang memberikan kemurahan hati bagi bangsa kami ini Tuhan. Untuk kami ya Allah boleh menikmati kembali sukacita, damai dan sejahtera. Karena Engkau ya Allah yang menyertai bangsa kami di dalam mengatasi COVID-19 ini. Kami menyerahkan ya Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kabinet, untuk setiap pemerintahan dari pusat hingga sampai ke daerah.
untuk mendukung ya Tuhan, gugus tugas percepatan ekonomi dan gugus tugas ya Tuhan, pencegahan COVID-19 ini ya Allah. Sehingga Bapak Erick Thohir beserta dengan seluruh timnya dapat mengatasi COVID ini dan bangsa Indonesia ya Tuhan boleh kembali menata perekonomian bersama-sama dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada kesempatan pagi ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Allah. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam proses kesembuhan, Ibu Pardede, Ibu Manurung, Bapak Lubis, Bapak Erat Pandiangan, Bapak Simatupang, Pak Edi Adinata. Mungkin jemaat-Mu yang lain ya Allah, yang saat ini sungguh ya Tuhan merindukan jamahan-Mu, memulihkan sakit, untuk memulihkan kondisi fisiknya. Dan dialah lawatan-Mu ya Allah, yang akan menjamah setiap hati, setiap pikiran. Hingga kami ya Tuhan boleh merasakan bahwa Allah hadir di setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini merindukan pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai setiap kami. Hingga kami Tuhan terus berharap kepada-Mu. Kami terus berusaha ya Allah. Karena Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang mengerti. Dan Engkau Allah yang senantiasa menjaga kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini ya Tuhan rindukan pasangan hidup. Dan Tuhan juga menyediakan. Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka satu persatu. Dan pada waktunya kami boleh bersuka cita karena Allah boleh mendengar setiap pergumulan kami masing-masing. Bapa, kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Allah. Kalau saat ini ya Tuhan, kami merasakan sulit ya Tuhan, ketika kami melewati masa pandemik ini ya Allah. Dan biarlah kami memiliki Allah yang selalu menjaga kami, untuk kami Tuhan berjalan bersama Engkau. Dan kami percaya bahwa Allah boleh menyertai kami. Bersama-sama dengan Engkau, kami punya pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ya Tuhan, setiap seru doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan disegarkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Lidung Bancin. Kita akan siapkan hati serta pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Jadi Seperti-Mu. Kau setia
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ada sukacita? Saya percaya, meskipun saya tidak melihat wajah Bapak, Ibu, saudara secara langsung, tapi saya percaya wajah Bapak, Ibu, dan saudara semua menunjukkan sukacita. Karena sukacita kita bukan tergantung situasi dan kondisi, tetapi tergantung Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Judul khotbah saya pada minggu pagi hari ini adalah pemulihan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, pemulihan itu juga untuk kemuliaan Tuhan, yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan berdoa untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang tidak pernah kewalahan, Tuhan yang menginginkan anak-anaknya, kami semuanya juga berhasil dalam hidup ini. Itu sebabnya kami rindu hidup kami, hidup yang selalu berpadanan dengan firman-Mu, hidup yang selalu diarahkan oleh kehendak-Mu, supaya kami menikmati sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa Panglima Naaman yang terkena penyakit kusta atau lepra yang terdapat di dalam 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 juga dikutip di dalam Perjanjian Lama, dikutip Tuhan Yesus sebagaimana bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 27. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah bersifat universal. Kasih karunia Allah yaitu pengampunan dosa, pemulihan dari setiap masalah dosa, dan keselamatan kekal bukan saja diberikan kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua orang yang percaya dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu merenungkan kembali firman Tuhan dari 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 ini. Kita melihat kebenaran-kebenaran yang dinyatakan di sana untuk kita pahami, kita mengerti, tapi juga untuk kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Terlebih ketika juga kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi krisis kehidupan, ketika kita menghadapi seperti apa yang dialami Naaman, sehingga kita dikuatkan dan kita disadarkan dan terus hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama Bapak, Ibu, dan saudara, kebenaran yang pertama adalah tidak seorang pun imun terhadap krisis hidup. Tidak seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang imun terhadap krisis kehidupan. Apakah itu penyakit, apakah itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, pasti semua orang pernah mengalaminya dan mungkin akan mengalaminya. Apapun pendidikannya, apapun status sosialnya, tidak akan pernah imun terhadap krisis kehidupan. Dan itu sebabnya perlu kita menyadari ini, agar kita tidak kaget,
agar kita tidak merasa Tuhan tidak adil. Sama seperti Naaman di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 ini dikatakan ia seorang panglima Aram, bukan sekedar panglima pasukan, tapi ia dikasihi seorang raja karena ia telah memenangkan banyak peperangan, terutama melawan orang Israel. Dia pasti dielu-elukan masyarakat Aram. Ia juga pasti menjadi buah bibir karena kepahlawanannya. Tapi apalah artinya populer kalau mengalami pergumulan hidup? Apa artinya terkenal, status sosial yang sangat tinggi kalau mengalami penyakit yang menjijikkan dan dihindari oleh masyarakat? Dari zaman dulu hingga saat ini, meskipun sekarang teknologi kesehatan sudah canggih, tapi orang-orang yang penyakit kusta atau lepra itu sangat ditakuti dan menjijikkan. Dan inilah yang dialami Naaman, seorang panglima terkenal, seorang yang luar biasa di hadapan rakyatnya, tetapi mengalami penyakit ini. Kalau di Israel menurut kitab Imaman, orang yang pasal 13, orang yang penyakit kusta lepra itu biasanya diasingkan, tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Tapi ini bukan orang Israel, orang Aram, tapi pasti juga mengalami pergumulan lahir dan batin. Nah, saudara, ini membuat dia tidak bahagia. Ini membuat Naaman tidak puas. Karena itu pasti segala cara sudah dilakukan untuk menyembuhkannya. Pasti segala usaha, bahkan dia siap mengeluarkan berapapun biaya asal dia dipulihkan dan sembuh. Tapi ternyata belum juga sembuh. Nah, saudara, Bapak, Ibu, dan saudara, dalam hidup kita sehari-hari, kita jangan berpikir kalau saya mempunyai status sosial, saya mempunyai pendidikan, saya memiliki segalanya, saya dihormati orang, bahkan saya adalah orang yang setia di dalam Tuhan, setia membaca firman Tuhan, bahkan melayani, maka saya tidak akan pernah mengalami krisis kehidupan. Tidak. Di dalam Alkitab kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan seperti Ayub, Paulus juga mengalami krisis. Dan pasti bukan hanya dia, termasuk kita semua pernah dan mungkin akan mengalami krisis. Karena itu sikap yang teguh dalam iman sangat diperlukan, agar kita tidak merasa sendiri menghadapi situasi yang sulit. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, krisis apapun yang saudara, krisis kehidupan apapun yang saudara alami, semua di bawah kendali Allah. Semua di bawah kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, kita semua ingin dipulihkan. Kita ingin semua mengalami penyelesaian ketika dia mengalami krisis kehidupan. Apakah itu penyakit, kegagalan usaha, seperti saat ini banyak orang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sedang cari jodoh, menanti
lamaran yang sudah diajukan ke beberapa perusahaan misalnya. Betapapun itu sulit, betapapun itu seringkali membuat kita seperti merasa sendiri. Seakan-akan teman kita tidak mengerti apa yang sedang kita hadapi. Tapi ada satu oknum, ada satu kuasa yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Dia pencipta segala sesuatu, termasuk kita. Karena itu apapun di dalam hidup ini, termasuk krisis hidup, semuanya sepengetahuan Allah dan semuanya dikendalikan oleh Allah. Pasti kita kalau mengalami krisis, pasti kita ingin jawaban segera dari Tuhan. Pasti kita ingin persoalan kita segera dipulihkan. Karena itu seperti Naaman yang saya sebutkan tadi, pasti berusaha apapun caranya. Tapi seringkali seperti Naaman, dia ingin sembuh, tetapi harus menurut caranya. Itu sebabnya dia jengkel, marah ketika Nabi Elisa bukan datang menghadap dia. Nabi Elisa hanya menyuruh seseorang untuk mendatangi Naaman dan menyuruh mandi, mencelupkan diri atau menenggelamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Dia merasa harga dirinya dilecehkan. Mengapa? Ia seorang panglima yang sangat terkenal, dan kerajaan Israel itu taklukan mereka. Nabi Elisa adalah nabi di Israel. Dia berpikir Nabi Elisa akan datang dan mendoakan, menumpangkan tangan dan sebagainya seperti yang terjadi saat ini. Tetapi menjadi kenyataan, Nabi Elisa hanya menyuruh seseorang dan memerintahkan dia untuk mencelupkan diri di sungai Yordan 7 kali. Kadang-kadang kita seperti Naaman, bukan? Kita ingin persoalan kita selesai, kita ingin masalah kita dipulihkan. Tapi ketika Tuhan akan memulihkan kita dan mengingatkan kita, seperti yang tidak kita kehendaki, kita mungkin tidak bersedia. Sama seperti Naaman, merasa direndahkan. Dia mencoba mengatur seorang nabi, bahkan perintah Tuhan menurut kehendaknya. Pemulihan oke, berapapun bayarannya dia siap, tapi harus menurut caranya. Tapi justru Allah ingin, melalui Elisa, Allah ingin menghancurkan kesombongannya. Kalau ingin dia dipulihkan, disembuhkan, maka kesombongan harus dihancurkan. Dia harus merendahkan diri dan taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya harus dia menceburkan diri, harus mandi di sungai Yordan. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, dia merasa kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan bisa dibeli dengan uang. Dan itu juga pengalaman banyak orang zaman sekarang. Kadang-kadang kita membuat Tuhan seperti seorang dukun, atau seorang hamba Tuhan seperti dukun yang kita atur untuk menyenangkan hati kita dengan kita memberi hadiah. Tuhan tidak ingin seperti itu. Segala kesombongan, kekerasan hati kita, kepintaran kita harus disingkirkan
dan merendahkan diri di kaki Tuhan, agar Tuhan leluasa mengubah, membaharui, dan mengalirkan berkat-berkat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga adalah pemulihan yang sempurna hanya diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Naaman, Panglima Naaman, melalui Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan dan mencelupkan 7 kali. Ia merasa sebagai seorang panglima yang dipuji, yang dihormati, disenangi raja, sangat dilecehkan, direndahkan. Tidak layak saya sebagai seseorang terkenal seperti ini, disuruh-suruh dan mandi di sungai yang dianggapnya lebih hebat sungai yang ada di negeri Aram. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau baca 2 Raja pasal 5 ayat 1, apa yang diperoleh Naaman, kemenangan-kemenangan yang diperoleh Naaman semata-mata bukan oleh karena kekuatan dia, kehebatan dia, tapi dari Allah semata-mata. Coba saya baca pasal 2 Raja pasal 5 ayat 1. Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan. Ya Tuhan, meskipun kerajaan Aram adalah musuh dari Israel, tapi Tuhan mengizinkan kemenangan-kemenangan bagi orang Aram. Bahkan panglima Naaman menaklukkan bangsa Israel. Mengapa? Karena Tuhan ingin menyampaikan kasih karunia-Nya kepada semua bangsa termasuk orang Arab. Tuhan mengizinkan kekalahan bangsa Israel, karena dengan demikian nanti Allah dimuliakan, ditinggikan. Terbukti ketika bangsa Israel dikalahkan dan ditawan, ada seorang gadis kecil yang ikut juga tertawan. Gadis yang dipilih Tuhan, gadis yang setia. Bukan saja setia pada Tuhan, tapi setia juga kepada tuannya, yaitu istri Panglima Naaman. Ketika Naaman merasa sedih, digapi penyakit kusta atau lepra, dan sudah berjerih kemana-mana, berjerih payah kemana-mana untuk menyembuh, tapi tidak terjadi. Wanita ini datang kepada istri Naaman dan berkata, supaya datang ke Israel, karena di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Nah saudara, Tuhan sudah atur. Meskipun kelihatannya itu menyedihkan, bukan? Bangsa Israel kalah oleh musuhnya. Dan dikatakan di sini oleh karena Tuhan. Nah saudara, mungkin rasanya sementara waktu mungkin tidak adil. Tapi jangan salah, Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa di dalam setiap masalah dalam hidup ini. Ia bisa menjadikan kesulitan. Ia bisa menjadikan bahkan musuh pun seperti Babel menjadi alatnya demi kemuliaan dan puji-pujian namanya. Demikian juga gadis ini dipakai Tuhan untuk menyadarkan Naaman sehingga datang ke Israel, dan akhirnya dia menceburkan mandi di Sungai Yordan, dan 7 kali dia menceburkan diri. Apa yang terjadi menurut firman Tuhan yang kita baca ini? Saudara, akhirnya Naaman pulih seperti bayi, seperti anak. Nah saudara, zaman sampai saat ini banyak orang terkena penyakit kusta dan sembuh, tetapi meninggalkan bekas, meninggalkan cacat. Ada cacat jari dan tangan. Istri saya ketika sekolah perawat praktek pernah ke rumah sakit khusus kusta di Kediri, dan bercerita bahwa di sana ada orang yang sudah sembuh tapi
Daun telinganya sebelah sudah tidak ada, sembuh. Ada yang jarinya dan sebagainya, dan segera akan mungkin meninggalkan rumah sakit itu setelah bertahun-tahun di sana. Nah saudara, seringkali penyakit kusta meninggalkan bekas. Tetapi dalam kisah Naaman dikatakan, Naaman dipulihkan, disembuhkan. Pulih seperti apa? Seorang bayi, seorang anak, mulus, tidak ada cacatnya. Mengapa? Karena ketika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, ketika Tuhan memulihkan setiap masalah kita, Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung. Tuhan tidak pernah pelit. Dan Dia akan memulihkan secara sempurna. Ia akan menyembuhkan. Ia akan menjawab doa-doa kita. Sehingga kita senang dan puas sama sekali. Dan itulah yang dialami Naaman. Nah saudara, tentu saja Naaman sukacita. Tentu saja Naaman mengalami kegembiraan yang luar biasa dan mencoba memberikan uang sebagai tanda terima kasihnya kepada Nabi Elisa. Tentu saja Nabi Elisa menolak. Mengapa? Karena yang menyembuhkan ini bukanlah Nabi Elisa, dia hanya hamba Tuhan, suruhannya. Dia tidak layak. Yang melakukan mujizat ini adalah Tuhan sendiri dan dia menolak. Tetapi lucunya, lucu tapi aneh dan tragis. Ada pembantunya, asistennya, Gehazi namanya, mendengar bahwa pemberian sudah diberikan pada Elisa dan menolak. Lalu secara diam-diam dia mengikuti rombongan Naaman dan meminta hadiah ini. Dan ketika kembali di hadapan Elisa, Elisa berkata, dia tahu dia sudah menerima dan berkata, karena kamu sudah melakukan hal yang tidak benar, biarlah penyakit kusta Naaman itu kena kepadamu. Dan betul saja, Gehazi terkena kusta. Saudara, jangan bermain-main. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Kasih karunia Allah adalah untuk semua bangsa, siapapun yang percaya kepadanya dan rela merendahkan diri dan taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak bermain-main terhadap dosa. Tuhan tidak dapat mengkomersilkan kasih karunia-Nya. Tuhan tidak senang kalau kita mencoba menyogok Tuhan, seperti dilakukan oleh Gehazi. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan minta. Dia memperkaya dirinya sendiri. Dan akhirnya dia kena hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah Maha Kasih. Allah memulihkan setiap persoalan kita kalau kita taat dan merendahkan diri kepadanya. Tapi Tuhan juga tidak membenarkan kalau kita tidak sesuai dengan kehendak. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu saudara yang saya kasih Tuhan Yesus, apapun krisis hidup yang kita alami saat ini, percayalah pasti ada pemulihan dari Tuhan. Apapun masalah, mungkin dua-dua kita yang sudah lama belum terjawab. Mungkin masalah pekerjaan, masalah yang lain. Atau saat ini kita mengalami masalah keluarga. Percayalah, ada waktunya Tuhan memulihkan, menyelesaikan semuanya. Karena Tuhan peduli dalam setiap masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit kusta yang dialami Naaman adalah merupakan gambaran betapa beratnya dosa. Dosa menghancurkan setiap harga diri yang kita miliki, setiap hal-hal. Dan karena itu penyelesaiannya hanyalah darah Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita dipulihkan, disucikan kembali. Mari kita
menyadarinya. Mari kita mengerti, mari kita menerapkan. Pemulihan pasti terjadi. Sepanjang bulan ini tema kita adalah seri tentang krisis kehidupan dan pemulihan. Kita sudah melihat krisis-krisis kehidupan bermacam-macam. Kita sudah juga melihat dan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana cara Tuhan memulihkan setiap krisis. Barangkali sepanjang bulan ini belum semua menjawab setiap pertanyaan kita. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menjelaskan bagi saudara melalui firman yang terus saudara baca, saudara gumuli. Yang paling penting adalah mari kita yakini, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun krisis yang kita hadapi saat ini, Tuhan peduli. Tuhan akan menyelesaikan sesuai dengan waktu Tuhan. Pasti ada pemulihan, termasuk COVID-19. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang imun terhadap krisis kehidupan. Karena kadang-kadang krisis kehidupan juga dipakai Tuhan untuk menyadarkan kami agar kami lebih taat kepada-Nya. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berpaut kepadamu, berpaut kepada firman-Mu, dan biarlah kami selalu taat dan sabar menunggu solusi atau jawaban yang diberikan Tuhan. Meskipun kadang-kadang itu menyakitkan, kadang-kadang membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan tidak pernah diabaikan. Ada saatnya, ada waktunya pemulihan segalanya. Dan ketika Tuhan memulihkan, semuanya indah luar biasa, sama seperti Naaman disembuhkan dari kusta atau lepra, kulitnya pulih mulus seperti anak bayi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak, Ibu dan Saudara semua, terimalah berkat-berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Dia yang bertahta, Sang Anak Domba.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.